Pemirsa, tim investigasi Kementerian Kesehatan mengaku mengumpulkan beragam informasi terkait kematian Dr. Aulia dari para senior, rekan seangkatan maupun junior. Kemenkes kemudian mengungkapkan bahwa selain dugaan perundungan, ada pula persangkaan praktik pungutan liar. Sanksi pun dijatuhkan sementara pihak Universitas Diponegoro turut bersuara meluruskan beberapa hal. Selengkapnya dalam benang merah, pemerasan berakhir pemecatan. Inilah surat Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang memicu kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari menggema. Surat itu menyinggung dugaan terjadinya perundungan di program studi anestesi Universitas Diponegoro yang dialami Dr. Aulia hingga menyebabkan yang bersangkutan ditenggarai mengakhiri hidup. Kes kemudian juga menangguhkan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Prodi Anestesi di RSUP Dr. Karyadi untuk kepentingan penyelidikan. Investigasi oleh Kemenkes melalui tim Inspektorat Jenderal atau Itjen Kemenkes dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dari para junior maupun senior. Dari orang tuanya, dari pasangannya, orang tuanya itu juga banyak yang menteri-menteri yang memberikan ke saya. Dan ini harus diselesaikan, ya. Harus dipotong itu jalurnya. Kita minta juga agar pendidikan anestesi di Universitas Diponegoro dan di Rumah Sakit Karyadi itu harus dirapikan, harus dibereskan. Tidak ada lagi perilaku bullying seperti ini dengan alasan menciptakan tenaga yang tangguh, menciptakan tenaga yang tidak cengeng. Kita bisa menciptakan tenaga tangguh, tidak cengeng, tanpa menyebabkan mereka mati. Belakangan terkuak, selain isu perundungan, Dr. Aulia juga diperkirakan mengalami pemalakan oleh para senior hingga puluhan juta rupiah. Permintaan uang itu disebut di luar biaya pendidikan resmi. Jadi ini temuan awal yang kita lakukan ya dalam rangka investigasi yang kita lakukan oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dengan tentunya mendapatkan berbagai informasi baik dari para junior maupun senior, juga dari keluarga almarhumah ya mengenai berapa biaya pendidikan di luar tentunya biaya pendidikan yang seharusnya yang kemudian dikeluarkan. Selain itu, tim investigasi Itjen Kemenkes menjelaskan saat mengawali program pendidikan dokter spesialis atau PPDS pada tingkat 1, Dr. Aulia dipercaya sebagai bendahara angkatan yang bertugas mengumpulkan pungutan dari teman seangkatannya. Disebut-sebut para senior lalu menyuruhnya membelanjakan uang itu untuk kebutuhan non-akademik. Kita mendapatkan informasi bahwa Dr. Aulia ini menjadi bendahara pada saat beliau adalah peserta pendidikan dokter spesialis tingkat 1 ya. Dan kemudian beliau yang bertanggung jawab untuk memastikan ada dana yang bisa dikumpulkan yang kemudian tadi bisa dimanfaatkan untuk penggunaan di luar biaya-biaya pendidikan. Dan ini memang bervariasi ya antara 20 sampai 40 juta tergantung dari kebutuhan pada bulan tersebut. Temuan tim investigasi Itjen Kemenkes itu memantik pihak Universitas Diponegoro angkat bicara. Sebab bukan kali ini saja suara miring serupa mencuat. Undip mengklaim pihaknya terkhusus Fakultas Kedokteran telah melarang keras praktik pungutan liar di luar uang kuliah tunggal atau UKT. Apakah kami tahu bahwa kejadian-kejadian ini terjadi? Saya ingin menyampaikan, Pak Dekan sudah mengeluarkan larangan terkait pungutan-pungutan di luar UKT.
Menguatkan sanggahan terhadap temuan tim investigasi Itjen Kemenkes itu, rekan Dr. Aulia yang juga mewakili pihak Undip ikut meluruskan simpang siur yang beredar. Ia meyakinkan isu pungutan liar yang angkanya disebut mencapai 20 hingga 40 juta rupiah itu tidak ada. Memang di sini kita satu angkatan itu memang ada iuran. Untuk besaran iuran itu tidak ada patokan. Itu kebijakan dari angkatan kita sendiri dan itu nilainya tentatif tergantung kebutuhan kita. Dan iuran tersebut tidak kita setorkan kepada senior. Iuran tersebut kita kelola sendiri, di bendahara kita sendiri, dipegang sendiri oleh kita, diketahui oleh kita satu angkatan dan dipergunakan untuk kebutuhan operasional angkatan kita. Mencuatnya dugaan perundungan hingga pemalakan terhadap Dr. Aulia seolah mengingatkan kampus pernah menjatuhkan sanksi keras terhadap para oknum yang berlaku tak terpuji hingga menjurus kriminal semacam itu. Terkait komitmen dengan yang disebut sebagai pemerasan, pemalakan, perundungan, perlu publik ketahui tahun 2022 Universitas Diponegoro telah memberhentikan peserta PPDS di salah satu bagian. 2023, 2 peserta PPDS. Kasus bullying, pemerasan, dan kasus-kasus etik. Jadi tidak benar bahwa Undip tidak memerangi bullying. Kasus kematian Dr. Aulia bergulir, bak bola panas. Imbasnya, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Yan Wisnu turut diberhentikan sementara dari aktivitas klinis di RSUP Karyadi Kota Semarang, Jawa Tengah. Surat keputusan bertanggal 28 Agustus 2024 itu diteken Direktur Utama RSUP Karyadi, Agus Ahmadi. Senin 2 September 2024, segenap sivitas akademika Fakultas Kedokteran Undip mengekspresikan solidaritas mereka atas sanksi yang dijatuhkan kepada sang dekan dengan berpakaian serba hitam. Yan Wisnu diketahui sudah mengabdi di RSUP Karyadi selama 16 tahun. Ia bertugas sebagai dosen dan dokter bedah konsultasi kanker. Setiap pekan, Yan Wisnu mengaku mesti merawat ratusan pasien. Pihak-pihak berkepentingan kini terus berusaha menemukan titik terang kasus Dr. Aulia. Bukan tidak mungkin ada faktor lebih besar selain dugaan perundungan dan pemalakan yang membuat Dr. Aulia menghadapi tekanan berat. Belanja bahan bangunan bersama keluarga di Depo Bangunan. Semua kebutuhan bangunan dapat terpenuhi. Mulai dari granit tile dan ceramic tile. Cantik tingkalan dengan pilihan ratusan ribu warna. Sanitary ware dan plumbing. Dan masih banyak lagi. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Penuhi kebutuhan dan raih hadiahnya. Mau seperti mereka? Menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja. Hanya di